Selamat pagi teman-teman kelas 2. Di rumah apa kabar? Kalian dengar suara itu enggak? Sini mendekat biar kedengeran. Wah, ramai dan seru sekali ya. Jadi tadi itu adalah suara burung, singa, dan juga monyet. Pasti mereka sedang ngobrol seru seperti kita sekarang. Nah, berdasarkan suara tadi, menurut kalian aku sedang berada di mana ya? Benar, aku sedang berada di Taman Flora dan Fauna atau sering kita kenal dengan nama kebun binatang. Aku sampai lupa namaku Amon. Pasti kemarin adikku Susan sudah menyebut namaku ya? Betul sekali, aku Amon, kakaknya Susan. Nah, hari ini adalah giliranku menemani kalian semua belajar dan berlatih. Aku jamin hari ini pasti luar biasa seru. Tunggu, ini tuh hari apa ya teman-teman? Kalau kemarin hari Senin berarti hari ini hari... Oh iya, hari ini hari Selasa. Nah, di hari Selasa ini kita akan sama-sama belajar sambil mengeksplor tentang binatang dan tumbuhan istimewa di sekitar kita. Kalian pernah dengar tidak? Ada binatang yang disebut sebagai harimau Sumatera atau orangutan Kalimantan atau badak ujung kulon. Kenapa ya disebut begitu? Apa nama binatang dan tumbuhan unik di pulaumu? Nah, ini dia pamanku. Halo, paman. Halo, Amon. Halo teman-teman semua yang ada di rumah. Oh iya, sudah olahraga belum hari ini? Kalau jalan kaki ke sini dari rumah sudah terhitung olahraganya belum, paman? Bisa. Tapi kalau begitu, ayo ikuti gerakan paman sebentar ya. Teman-teman di rumah juga bisa sambil mengikuti kok. Tidak susah loh. Ayo, sudah siap? Siap, paman. Ayo kita mulai ya. Oke. 1, 2, 1, 2. Sudah. Kalian semua yang di rumah sudah mengikuti kan? Langsung berasa segar ya, paman. Tapi jadi haus, paman. Ya udah, kalau gitu kita minum dulu ya. Amon bawa botol minumnya kan? Bawa dong, paman. Paman, itu apa sih? Oh, itu foto selembaran tanaman langka di Papua. Wah, boleh aku lihat, paman? Boleh dong, Amon. Teman-teman semua juga di rumah sambil dilihat ya gambarnya. Cantik sekali ya. Apa nama tanaman ini, paman? Itu namanya anggrek hitam Papua. Dinamakan begitu karena ia banyak ditemukan di alam Papua dan membuatnya menjadi tanaman khas Papua. Oh, begitu. Disebut anggrek hitam Papua. Memang karena adanya di Papua ya, paman? Sebab ada juga loh anggrek hitam Kalimantan. Bentuknya sama kan, paman? Kita lihat sama-sama ya. Nah, terlihat kan? Keduanya adalah sama-sama berjenis anggrek, tapi memiliki tampilan yang berbeda. Iya, paman. Yang Kalimantan berwarna hijau dengan hitam di tengah kelopaknya. Sementara yang Papua berwarna hitam di seluruh kelopaknya. Benar, Amon. Jadi sudah terbayang kan betapa kayaknya dunia flora dan fauna kita? Berarti sama juga dengan sebutan harimau Sumatera atau badak ujung kulon dan lain-lain. Benar sekali, Amon. Setiap pulau di Indonesia memiliki aneka ragam binatang dan tumbuhan yang istimewa yang banyak ditemukan di pulau tersebut. Jadi setiap pulau, terutama pulau-pulau besar di Indonesia, pasti memiliki binatang dan tumbuhan yang khas ya, paman?
Dan kita mesti bangga untuk hal itu, Amon. Ternyata pulau tempat kita tinggal masing-masing menyimpan beragam binatang dan tumbuhan unik. Luar biasa kan betapa kayanya dunia flora dan fauna kita? Apalagi contohnya, Paman? Kita lihat sama-sama ya, ini contohnya. Pulau Jawa dengan tumbuhan edelweissnya, Sulawesi dengan burung julangnya, orangutan di Kalimantan, badak bercula 1 di ujung kulon, komodo di NTT, anggrek hitam di Papua, dan masih banyak lagi. Wah, hebat! Oh iya, Amon tahu nggak? Ada lagi satu binatang khas dari Papua, yang orang tuh nggak banyak yang tahu. Apa tuh, Paman? Sebutan lainnya adalah mantel emas. Mantel emas kok seperti judul buku cerita aku ya? Nah, pas sekali. Kalau begitu, langsung saja ya. Kita bacakan ceritanya. Siap, Paman. Mari, teman-teman. Inilah mantel emas, kanguru pohon dari Papua. Kesukaannya bertualang di dalam hutan. Bukan, ia bukan beruang. Lihat-lihat selai bulu ekor burung cendrawasih yang cantik. Bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu? Lihat-lihat, banyak sekali buah matoa yang lezat. Bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu? Lihat-lihat, bunga-bunga kapuk indah berguguran. Bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu? Ada kupu-kupu raksasa. Yang satu ini tidak boleh disimpan di dalam kantong Bunda. Kata Bunda, biarkan kupu-kupu itu terbang bebas. Sekarang mantel emas lelah dan mengantuk. Ia ingin beristirahat di dalam kantong Bunda. Oh, Bunda tidak membolehkan. Mantel emas tidak mengerti mengapa Bunda melarang. Ia juga tidak mau mendengarkan penjelasan Bunda. Dengan kesal, ia berlari menjauh. Di jalan, mantel emas melihat ada Edkina kecil. Oh, Edkina itu tidak di dalam kantong ibunya lagi. Apa karena tubuhnya sudah berduri? Mantel emas juga melihat ada kanguru kecil lain. Kanguru itu tidak ada di dalam kantong ibunya lagi. Apa karena kini ia punya adik? Adik? Mungkinkah mantel emas juga punya adik? Ia harus bertanya kepada Bunda. Bunda, aku ingin tahu, adakah adik di dalam kantongmu? Wah, betul. Kini mantel emas menjadi kakak. Ia tidak ingin lagi masuk ke dalam kantong Bunda. Biarlah kantong Bunda untuk adiknya saja. Ceritanya bisa dipahami kan? Bagus kalau begitu. Kita mulai tanya jawab ceritanya ya. Boleh dong, Paman. Aku sudah siap. Pertama-tama, pertanyaan yang paling mudah dulu ya teman-teman. Apa judul dari cerita tadi? Pasti sudah tahu dong. Mantel emas. Jadi ternyata si mantel emas itu adalah nama seekor kanguru pohon Papua ya, Paman. Betul, Amon. Dan kadang orang salah mengira ia sebagai beruang. Namun dari bentuknya kalian bisa lihat kan? Ia memiliki kantung dan juga ekor yang panjang, layaknya kanguru. Oh, begitu, Paman. Aku baru tahu nih, menarik sekali. Kita sambil lanjut lagi ya, Amon. Sekarang, Paman mau tanya nih, di manakah cerita ini terjadi? Nah, ini aku tahu, Paman, di hutan Papua. Dari mana Amon tahu kalau lokasinya ada di hutan Papua? Karena di cerita itu ada burung cendrawasih dan buah matoa. Nah, cendrawasih dan buah matoa itu kan hewan dan tumbuhan khas dari Papua begitu, Paman? Benar sekali, Amon. Ini seperti yang Paman ceritakan tadi, bahwa setiap pulau di Indonesia punya tumbuhan dan binatang yang khas. Sekarang coba Amon dan teman-teman di rumah perhatikan gambar berikut ini ya. Lalu kita jawab bersama-sama. Nah, di gambar ini
Kira-kira mantel emas sedang berkata apa ya sama bundanya? Aku ingat nih Paman. Ini kan saat mantel emas menemukan bulu cendrawasih dan mau minta disimpan di kantong bundanya. Jadi jawabannya, A. Bunda boleh kusimpan ini di kantongmu? Ya, benar. Lalu gambar ini, kira-kira apa yang terjadi pada mantel emas? Kalau ini pasti karena mantel emas kelelahan sesudah bertualangan seharian. Lalu setelah itu, apa yang terjadi sama mantel emas? Karena mengantuk, mantel emas mau tidur di kantong bundanya. Tapi bunda tidak memperbolehkan mantel emas langsung ngambek. Waduh, kenapa langsung ngambek? Memangnya mantel emas sudah dengar alasan bunda tidak memperbolehkan? Nah, itu dia Paman. Mantel emas pergi begitu saja tanpa mendengarkan. Amon pernah begitu nggak sama mama? Enggak dong, Paman. Aku selalu mendengar mamaku. Anak pintar. Lengkapi titik-titik kalimat ini. Berikut ini dengan kata bertualang. Kantong, kangguru, atau cendrawasih. Kalian siap? Kita mulai ya. Kesukaannya titik-titik di hutan. Kesukaannya bertualangan di hutan. Benar. Lalu yang kedua, sehelai bulu ekor titik-titik yang cantik. Bulu ekor cendrawasih. Wah, seru nih. Aku lanjutin ya. Ia ingin beristirahat di dalam titik-titik kantong bunda. Yang terakhir, mantel emas melihat ada titik-titik kecil lain. Mantel emas melihat ada kangguru kecil lain. Bagus sekali. Semua jawaban Amon benar. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Nah, sekarang kita balima dulu ya. Baca 5 kata balima. Teman-teman, kita bacakan kelima kata ini dengan lantang ya. Siap? 1, 2, 3. Makan, bermain, sambil malam sendiri. Bagus Amon. Paham kelima kata tersebut nggak? Sambil itu maksudnya apa ya Paman? Sambil artinya ketika Amon mengerjakan dua kegiatan dalam waktu yang sama, misalnya Paman berbicara dengan Amon sambil berjalan. Itu artinya Paman berjalan dan juga berbicara pada Amon bersamaan. Benar. Sekarang kita berjalan sambil belajar yuk. Paman, kalau Amon bilang botol minum Amon lebih pendek dari botol minum Paman, yang benar tidak ya? Gini. Gimana kalau langsung kita bandingkan saja? Wah, iya benar Paman. Botol ini lebih pendek. Oke, sekarang begini. Kebetulan Paman punya penggaris. Nih, Amon bisa lihat berapa panjang penggaris ini? 30 cm Paman. Nah, menurut Amon, botol minum Amon lebih dekat ke 15 cm atau 30 cm? Wah, susah mengiranya Paman. Begini, 30 cm itu setengahnya berarti 15 cm. Berarti segini kan panjangnya? Iya. Kira-kira botol minum Amon lebih dari 15 cm atau kurang? Lebih Paman. Kalau botol minum Paman, Perkiraanku kira-kira 30 cm Paman. berarti botol minum Amon di atas 15 cm dan botol minum Paman kira-kira 30 cm. Oke, kita hitung ya. Tepatnya botol minum Amon adalah 20 cm dan botol minum Paman 25 cm. Wah, jawabanku salah satu. Tidak apa, tapi paling tidak Amon sudah benar mengiranya.
bahwa botol minum Paman lebih panjang daripada botol minum Amon. Berarti botol minum Amon lebih dekat ke 20 cm dan botol minum Paman tepat 25 cm. Begitu ya, Paman? Benar. Sekarang, karena sudah nggak penasaran soal ukuran botol lagi, kita belajar tentang jarak dan letak yuk. Baik, Paman. Sebelumnya, kita berdiri dulu yuk. Lalu tepuk tangan 1 kali sambil menutup mata. Hah? Supaya apa, Paman? Dicoba dulu saja. 1, 2, 3. Ini kok seru sekali ya, Paman. Kita ada di dalam peta. Ini supaya Amon dan teman-teman di rumah lebih memahami pelajaran letak dan jarak kali ini. Oke, mulai aja yuk, Paman. Ayo. Amon sudah lihat kan lokasi-lokasi bangunan ini? Bisa Amon sebutkan letaknya di kotak mana saja? Ini ada toko merah di kotak A1. Ada museum sejarah di D1. Lalu museum wayang di B2. Taman Fathahillah di C2. Museum keramik di D2. Satu lagi. Cafe Batavia di C3. Benar. Sekarang kita sedang berada di toko merah A1. Dari toko merah ke museum sejarah di D1 berarti kita harus jalan ke arah kanan. Sebanyak 1, 2, 3 petak. Nah, sekarang Amon coba jawab sendiri ya. Dari museum sejarah mau ke museum keramik berarti kemana, Amon? Ke depan sebanyak 1 petak. Bagus. Lalu dari museum keramik menuju ke Cafe Batavia berarti ke depan 1 petak dan ke kiri 1 petak. Berarti Amon sudah paham tentang letak dan jarak ya? Asik. Lalu habis ini apa lagi, Paman? Kita latih sekali lagi ya sambil melihat papan peta. Oh iya, Amon dan teman-teman Paman ajak kalian bermain kembali ya. Ayo teman-teman, kita lihat gambar ini ya. Amon lihat papan ini ya. Papan ini berisi berapa kotak, Amon? 1, 2, 3. 16, Paman. Dan ada berapa lokasi taman? Ada 4 taman. Taman hijau, taman ungu, taman kota, taman kuning. Nah, anggap saja bidak catur ini adalah Amon yang mau jalan ke sebuah lokasi. Sambil Amon menjawab, Amon bisa jalankan bidak ini sesuai lokasi yang mau dituju. Teman-teman di rumah boleh sambil latihan juga ya bersama Amon. Kita mulai ya. Bagaimana perjalanan dari taman hijau ke taman kuning? Dari A1 berjalan 3 petak ke depan, lalu 4 petak ke kanan, jumlahnya 6 petak. Bagus. Lalu, kalau dari taman ungu ke taman kota, dari D1 berjalan 2 petak ke depan, lalu 2 petak ke kiri, jumlahnya 4 petak. sekarang dari taman hijau ke taman kota, Ini lebih cepat, Paman. Dari A1 jalan ke arah depan 2 petak. Lalu ke kanan 1 petak, jumlahnya 3 petak. berarti dari 3 perjalanan di atas, jarak yang paling jauh adalah dari mana ke mana. Jarak dari taman hijau ke taman kuning karena jaraknya 6 petak. Dan yang terpendek, Dari taman hijau ke taman kota. bagus sekali Amon. Amon sudah semakin jago mengenal jarak dan letak. Teman-teman di rumah bagaimana? Bisa mengikuti kan? Yang penting,
Tetap semangat dan berlatih. Teman-teman, coba lihat. Aku lagi meneropong gunung-gunung yang jauh di sana. Dengan teropong ini, aku jadi bisa melihat gunung-gunung ini secara utuh. Dan seolah-olah gunung itu dekat. Hebat ya? Nah, hari ini aku akan bantu teman-teman untuk proyek akhir minggu ini membuat model gunung berapi. Oh iya, kalian bisa minta didampingi orang dewasa untuk membuatnya ya. Misalnya kakak, ibu, ataupun ayah kalian. Aku akan membuat model gunung berapi dengan menggunakan bubur kertas koran. Nah, ini dia bahan-bahannya dan alatnya. Kertas koran, tepung kanji atau tepung tapioka, air, garam. Nah, itu adalah bahan-bahan utamanya. Dan sekarang kita siapkan alat-alatnya. Alat-alatnya gunting. Tapi ingat ya teman-teman, waktu menggunakan gunting, teman-teman harus hati-hati. Pastikan kalian ditemani orang dewasa. Seperti yang aku bilang. Oke, kita lanjut. Baskom, lalu yang terakhir kain bersih. Tidak selalu baru ya teman-teman, nanti akan kotor juga. Nah, sudah lengkap ya alat-alatnya. Jangan lupa tulis di jurnal kalian ya, bahan-bahannya dan alat-alatnya. Seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang membuat peta pandu wisata, kalian bisa siapkan alat tulis dan gambar seperti ini. Pensil, spidol, buku petak atau kertas gambar, penggaris, lalu penghapus. Besok kita lanjut lagi ya teman-teman. Dadah, aku mau lanjut berpetualang. Sampai jumpa.